Selamat siang, Bu Evi. Selamat siang, Bu Nita. Kenapa nih? Kok kelihatannya gelisah ya? Oh ya, Bu, apakah saya kelihatan gelisah begitu, Bu? Kelihatan dong, sampai ngajak ngobrol berdua begini. Iya nih, Bu, saya ada apa ya, agak lelah, ada eh, agak bingung juga nih dengan kondisi di kelas. Oh, emangnya ada apa, Bu, di kelasnya? Ya, ini kan sekarang di kelas satu saya. Nah, di kelas satu itu ada beberapa anak yang belum bisa membaca dan menulis, Ibu. Jadi saya agak kerepotan ini untuk mengajar untuk di dalam kelas begitu, Bu. Oh, jadi anak Bu Evi ini banyak yang belum bisa membaca. Iya, Oh, Bu, membaca dan menulis. oke. Nah, dari pembicaraan kita ini, nanti yang ke depannya yang Ibu inginkan itu apa? Ya, saya ingin dengan ngobrol-ngobrol ini saya bisa mendapat ide segar, pencerahan begitu, Bu, supaya saya bisa gimana nih mengatasi murid-murid saya yang belum bisa baca tulis ini, Bu. Jadi Ibu inginkan ide segar ya, supaya anak-anak menghadapi anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis. Seperti itu ya, Bu ya. Iya, Ibu. Oke. Sebenarnya situasi sekarang itu di kelas Bu Evi itu gimana? Ya, jadi situasinya itu anak-anak itu ada beberapa ya 6 anak itu belum bisa lancar membaca menulis mengenal huruf sih mengenal, cuma belum bisa merangkai membaca untuk suku kata kata apalagi ke kalimat itu belum bisa sehingga agak menyulitkan saya ketika saya mengajarkan materi. Misalnya ada soal atau teks yang harus dibaca anak itu kan kesulitan saya untuk eh, mereka sendiri juga kesulitan, saya sendiri juga karena ada lebih dari satu, sehingga saya harus mundar-mandir ke sana ke sini untuk menolong mereka memahami bacaan tersebut, Ibu. Jadi situasi yang seperti itu ya di kelas Ibu ya. Kira-kira apa Iya. sih Ibu yang mempengaruhi keadaan anak itu seperti di kelas Ibu itu? Ya, yang mempengaruhi sepertinya ya kurang latihan di rumah ya, kurang latihan di rumah bersama orang tua dan juga memang kelas satu memang waktu masuk sekolah memang syaratnya tidak harus bisa baca tulis sih, cuma ternyata pada saat sudah KBM berjalan seperti ini juga agak merepotkan juga. Seperti itu, Bu. Iya, benar ya Bu. Situasinya seperti itu di kelas Ibu ternyata. Iya, Maksudnya yang Ibu inginkan ini ke depannya situasi yang seperti apa? iya, saya ingin anak-anak itu semuanya sudah mulai lancar membaca, menulis, sehingga ketika saya mengajar, ya bisa dengan lebih mudah itu materi-materi tersampaikan untuk teks-teks yang harus dibaca atau mengerjakan soal-soal, seperti itu, Bu. Oke, bagus ya. Jadi menurut Ibu nih kira-kira apa sih yang membuat itu bisa terwujud? Yang bisa membuat terwujud ya saya akan berusaha membantu mereka, Bu, menolong mereka supaya berlatih bisa membaca dan menulis itu, Bu. Jadi dengan cara Itu. berlatih membaca dan menulis ya Bu ya. Iya, Bu. Oh gitu, oke. Jika dalam skala nih Bu, misalkan dari 1 sampai 10, kira-kira posisi di mana nih Ibu sekarang dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Ya, kalau posisi sih sepertinya ya masih di angka 6, Bu. Hmm, Kondisi seperti ini. oke. Dengan posisi angka 6 itu, kekuatan apa nih atau apa yang Ibu punya ini untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, kekuatannya yang saya miliki sih, saya sudah belajar tentang pembelajaran sosial emosional, Bu, dari CGP. Kemudian itu saya rasa bisa membantu saya menangani anak-anak. Terus juga saya menyediakan diri, komitmen menyediakan waktu untuk melatih anak-anak bisa eh, belajar intens tentang baca tulis itu, Bu.
Oke, baik. Jadi dengan pembelajaran sosial emosional ya, Bu ya. Nah, Ya. kemudian ada nggak sih Bu hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu selama ini? Oh ya, untuk hambatan dan gangguannya itu tentang waktu Ibu ya. Karena waktu itu kan saya ambil di jam selesai jam sekolah. Nah, di situ tuh biasanya anak-anak kan harus pulang bersama, ada yang dengan mobil jemputan, yang bareng-bareng dengan yang lain, sehingga kalau dia nanti dapat tambah belajar, dia akan ketinggalan dari mobil jemputannya. Terus ada juga yang harus ekstrakurikuler, sehingga bentrok jamnya. Dan dari saya sendiri juga harus mendampingi ekstrakurikuler, ada kelas, ada rapat guru mungkin. Kadang juga seperti itu, jadi hambatannya di dalam hal waktu, Bu. Jadi baik, jadi Ibu hambatan Ibu dalam hal waktu ya, dengan yang tadi Ibu Iya. jelaskan tadi. Sekarang Ya. kira-kira gimana nih untuk rencana Ibu atau strategi Ibu agar hambatan tersebut tidak menghalangi Ibu, Bu Evi? Ya, rencana saya pertama dengan mengkomunikasikan kepada orang tua, supaya orang tua juga tahu memang kondisinya di kelas seperti itu untuk anak-anak tersebut. Nah, setelah itu saya meminta izin untuk mereka juga mengizinkan anak-anak untuk tinggal dulu untuk belajar tambahan khusus baca tulis tersebut. Eh, itu sih Bu yang sudah saya pikirkan rencananya. Oke, baik sekali ya Bu ya, rencana yang Ibu sudah pikirkan sebenarnya itu sudah baik. Nah, kira-kira Ya, kapan mau mulai merencanakan hal tersebut atau melakukan hal tersebut dari rencana-rencana Ibu tadi? ya, saya secepatnya akan berusaha untuk mulai menghubungi orang tua satu-satu per anak dan kemudian menyusun jadwalnya. Satu hari bisa dua anak mungkin karena memang ada beberapa, sehingga dalam 5 hari kerja itu bisa setiap anak bisa mendapatkan jadwalnya begitu Bu. Secepatnya Bu saya akan usahakan dalam minggu ini. Oke, baik, setuju Ibu. Cepatnya lebih baik ya Bu ya, lebih cepat lebih baik. Ya, Nah, sekarang ya. untuk menurut Ibu nih ya, siapakah yang bisa Ibu mintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu dalam melancarkan strategi-strategi Ibu yang tadi? Oh ya, saya akan meminta dukungan dari rekan sejawat. Mungkin dia juga mengalami hal yang sama, kami bisa bertukar pikiran, diskusi tentang masalah-masalah yang sama, mungkin ada masukan-masukan, dan juga meminta izin kepada kepala sekolah untuk memberikan tambahan belajar tersebut, dan juga tentunya orang tua yang saya perlu dukungan dari mereka itu. Ya, baik dari rekan sejawat, kepala sekolah, dan juga orang tua murid, ya Bu ya. Oke, luar Ya, biasa sekali ini Ibu dengan berkolaborasinya. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi tadi dengan orang tua, dengan guru, dan juga dengan kepala sekolah. Oke, ya, sekarang setelah kita ngobrol-ngobrol gini nih, kira-kira apa yang bisa Ibu dapatkan, apa yang bisa Ibu simpulkan? ya. Dari ngobrol-ngobrol ini saya senang sekali Bu, sehingga apa ya, saya jadi sedikit ya sudah plong Bu, sudah lega bisa mengungkapkan unek-unek saya, kebingungan saya, dan saya mendapatkan pencerahan untuk apa yang bisa saya lakukan supaya itu juga membuat saya semangat lagi Bu untuk bisa mengajarnya Bu di kelas. Alhamdulillah keren banget sih Ibu. Mudah-mudahan dengan ngobrol-ngobrol kita ini bermanfaat, diskusi kita ini bermanfaat, Ya, dan juga rencana aksi Ibu yang akan Ibu lancarkan ini juga berjalan dengan lancar. ya Ibu, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan buat saya ngobrol-ngobrol pada pagi hari ini ya Bu ya. Ya Ibu sama-sama. Semoga membantu ya Bu. Ya, nanti minggu depan saya akan boleh cerita lagi Oh boleh untuk banget Ibu. Ditunggu ya, ceritanya Ibu kelanjutannya ya, ya. ya, ya Bu, nanti pasti saya ceritakan gimana prosesnya yang sudah saya lakukan ini Bu ke pendeta. Oke, siap. Siap mendengarkan saya Ibu. Ya,
terima kasih ya Bu untuk waktunya. Sama-sama Bu Evi. Ya, Selamat ini mau pagi, Bu. ya mohon maaf masih ada ini mau masuk lagi ke Iya, kelas. silakan, silakan. Ya, terima kasih Bu Nita. Ya, Sampai jumpa nanti. ya, sampai jumpa Ibu. Ya, terima Selamat kasih. pagi. Selamat pagi.